Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Pendidikan dan Islam. Saya di sini atas nama Nurul Maria dengan nomor induk mahasiswa 200110105. Adapun dua teman saya, yang pertama yakni atas nama Leni Hazmi dengan nomor induk mahasiswa 200110103, dan yang terakhir yakni Eli Muji Utami dengan nomor induk mahasiswa 20011010100. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang teori-teori pendidikan aliran baru. Adapun pembahasan materi pertama yang akan dibacakan oleh saudari kita Eli Muji Utami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Muji Utami, NIM 20011010100. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya. Langsung saja ke materinya, yaitu pengertian sekolah kerja. Adalah sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan modern. Pembelajaran sekolah kerja ini dipelopori oleh Kerhensteiner 1854 sampai 1932 dengan konsep Albert Tools di Jerman. Model pembelajaran sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tapi juga kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik. Yakni yang pertama, setiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan kerja. Yang kedua, tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Dan yang ketiga, dalam menunaikan kedua tugas tersebut harus sesuai diusahakan kesempurnaannya agar dengan jalan itu tiap warga negara ikut membantu mempertinggi dan menyempurnakan kesusilaan dan keselamatan negara. Tujuan pembelajaran sekolah kerja yang pertama, menambah pengetahuan anak baik buku maupun pengalaman sendiri. Yang kedua, agar anak dapat memiliki pengetahuan dan kemahiran tertentu. Ketiga, agar anak memiliki pekerjaan sebagai persiapan untuk mengabdi kepada negara. Ingin bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja. Selanjutnya yaitu dalam kelebihan dan manfaat konsep stimulasi ini, membentuk SDM yang berwawasan luas, menawarkan kecakapan di bidang kompetensi yang diambil secara mendalam. SDM yang dihasilkan lebih terampil dan siap pakai karena telah dibekali dengan kemampuan dalam bidang kerja yang luas, mampu menjawab tantangan seperti yang dipaparkan sebelumnya. Memiliki banyak keahlian tambahan, yaitu di luar kompetensi, karena selama mengenyang pendidikan banyak menjalin hubungan dengan pihak luar, baik masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah. Dunia kerja tentunya lebih yakin menggunakan SDM yang dihasilkan karena bisa jadi perusahaan mereka adalah salah satu dari perusahaan sebelumnya, ataupun karena SDM yang dihasilkan memang sesuai dengan yang dibutuhkan, bahkan lebih. Menanamkan jiwa wirausaha yang berkompeten, religius, profesional, dan berpikir global. Yang ketiga, yaitu tantangan dan hambatan. Tantangan dari penerapan konsep ini meliputi guru maupun pihak siswa dan siswi. Guru diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi pada objek, tetapi juga memiliki kemampuan dalam hal kepribadian, sosial, dan profesional. Bagaimana mungkin seorang guru mengarahkan siswanya untuk menjalin interaksi dengan banyak orang, sedangkan dirinya sendiri kesulitan jika harus demikian. Akan lebih mengunjang jika guru memiliki kemampuan berbahasa asing walaupun pasif dan juga kemampuan di bidang IT. Hambatan dari konsep simulasi ini adalah bertambahnya anggaran untuk melakukan simulasi, ditambah lagi pencairan dana dari pemerintah seringkali lambat.
kemampuan guru dalam menyesuaikan diri akan sedikit mengalami kesulitan. Terlebih jika guru tersebut tidak terdidik sebagai seorang guru, bahkan latar belakang pendidikannya pun tidak sesuai dengan jurusan. Sesungguhnya, dari segi pendidikan yang berkompeten pun Indonesia masih sangat kekurangan SDM. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Macam-macam proyek di sekolah. Proyek di sekolah tanpa pengajaran proyek. Mata pelajaran diberikan secara terpisah dengan jam tertentu untuk suatu pelajaran. Setiap mata pelajaran menempuh jalannya sendiri-sendiri, juga mempunyai buku metode dan tujuan sendiri. Cara memberikan pelajaran semacam itu sama sekali tidak salah, namun ada baiknya setiap mata pelajaran menggunakan metode tersendiri-sendiri. Yang pertama yakni proyek total. Cara mengajar yang sama sekali berlainan dengan yang tersebut di atas. Hilangnya mata pelajaran-pelajaran yang berdiri sendiri dan seluruhnya diberikan secara proyek. Artinya, setiap mata pelajaran bersangkut paut satu sama lain. Yang kedua yakni proyek okasionali. Karena kedua cara itu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dipadukan dalam pengajaran proyek okasionali. Pengajaran bahasa, menghitung, mengaji, dan gerak badan selalu diberikan secara lama. Mata pengajaran lain diberikan dalam bentuk proyek pada waktu-waktu tertentu, misalnya sekali dalam tiap triwulan. Jika tidak ada pengajaran proyek seperti sesuatu berjalan seperti biasa secara lama, perhatian dan kreatif akan selalu ada karena pengajaran proyek okasional merupakan suatu yang keluar dari kebiasaan sehari-hari dan menjadi suatu selingan yang menyenangkan. Masalah atau pokok merupakan tujuan yang menentukan sesuatu. Yang pertama, proyek total. Cara mengajar yang sama sekali berlainan dengan yang tersebut di atas ialah hilangnya mata pelajaran-pelajaran yang berdiri sendiri dan seluruhnya diberikan secara proyek. Artinya, setiap mata pelajaran bersangkut paut satu sama lain. Yang kedua, proyek okasional. Karena kedua cara itu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dipadukan dalam pengajaran proyek okasional. Pengajaran bahasa, menghitung, mengaji, dan gerak badan seluruh diberikan secara lama. Mata pengajaran lainnya diberikan dalam bentuk proyek pada waktu-waktu tertentu, misalnya sekali dalam tiap triwulan. Jika tidak ada pengajaran proyek selagi sesuatu berjalan seperti biasa secara lama, perhatian dan keaktifan akan selalu ada karena pengajaran proyek okasional merupakan suatu yang keluar dari kebiasaan sehari-hari dan menjadi suatu seling yang menyenangkan. Masalah atau pokok merupakan tujuan yang menentukan segala pekerjaan nanti dan pula pembimbingan pikiran kita ke arah itu. Pokok itu juga yang menjadi pusat yang harus ditunjang dari berbagai sudut. Misalnya, guru telah menentukan sebagian masalah kesehatan kita, maka dibuat rencana apa yang akan diuraikan sekitar masalah itu. Setelah pokok ditinjau dari berbagai sudut, maka timbullah berbagai rencana pertama, yakni kesehatan badan, kesehatan rumah, kesehatan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Hazmi. Saya pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang jalan pengajaran. Jalan pengajaran merupakan langkah dalam pengajaran proyek dapat berupa yang pertama, persiapan. Setelah menentukan masalah bersama guru dan murid berhubungan dengan minat anak yang timbul dalam pengajaran, maka pertama guru membuat persiapan untuk segala sesuatu yang akan dijalankan dalam pengajaran proyek yang akan datang. Maka yang harus diperhatikan adalah
pelajaran klasik lisan yang akan diberikan, di mana guru memberi mata-mata pelajaran yang dihubungkan dengan pokok-pokok tersebut. Pelajaran klasik tertulis untuk memperdalam hal-hal yang telah dibicarakan. Tugas-tugas yang harus dikerjakan anak secara berkelompok dan secara individu atau perorangan. Menetapkan jumlah jam yang akan dipakai untuk memberikan pekerjaan bebas, yakni pekerjaan yang tidak ditugaskan oleh guru, di mana anak dapat memilih sendiri menentukan jumlah perjalanan sekolah yang harus dibuat, misalnya menaati, menyelidiki, dan mempelajari. Pameran yang akan diadakan untuk menarik perhatian orang tua yang telah membantu terlaksananya pengajaran proyek. Maka perlu dipamerkan hasil dari beberapa pengajaran proyek, misalnya pada akhir tahun. Guru juga harus menyelidiki penyiapan alat pengajaran, buku yang dapat digunakan oleh anak, dan mencantumkan dalam tugas anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.